Secara umum, stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Secara singkat, stratifikasi sosial adalah lapisan masyarakat. Stratifikasi berasal dari kata stratum, yang artinya adalah lapisan, sedangkan sosial artinya masyarakat. Stratifikasi sosial adalah fenomena yang terjadi karena ada sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Stratifikasi sosial mengacu pada kategorisasi masyarakat dari orang-orangnya ke dalam peringkat tingkatan sosial ekonomi, berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, pendapatan, ras, pendidikan, dan kekuasaan. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial adalah perhatian yang paling mengikat dan sentral. Inti dari stratifikasi sosial adalah cara orang diurutkan dan diatur dalam masyarakat. Perubahan dalam studi stratifikasi sosial mencerminkan tren di seluruh disiplin ilmu. Stratifikasi sosial adalah konsep yang berkaitan dengan kelas sosial. Stratifikasi sosial adalah tingkatan yang bahkan sudah ada sejak zaman di mana masyarakat itu muncul. Kriteria stratifikasi sosial. 1. Kekayaan. Menurut Max Weber, kekayaan praperti sangat penting dalam penentuan kedudukan seseorang pada lapisan sosial masyarakat. Siapapun yang memiliki kekayaan paling banyak, ia akan menempati lapisan teratas. 2. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan pihak lain sesuai keinginan orang yang memiliki kekuasaan. Orang-orang kaya biasanya memiliki kekuasaan untuk menentukan banyak hal. Kekuasaan juga bisa bersumber dari keturunan. Pada masyarakat feodal, keturunan bangsawan masih memegang kekuasaan, walau masih bersifat simbolis. 3. Kehormatan. Ukuran secamam ini biasanya hidup pada bentuk-bentuk masyarakat yang masih tradisional. Orang-orang yang bersangkutan adalah individu yang dianggap atau pernah berjasa besar dalam masyarakat, atau orang-orang yang paling dihormati atau yang disegani ada dalam lapisan atas. 4. Ilmu pengetahuan. Ukuran ini biasanya dipakai oleh masyarakat-masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Tapi ada kalanya ukuran tersebut menyebabkan akibat-akibat yang negatif. Ini kemudian menimbulkan kesalahan persepsi bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar pendidikan yang didapat. 5. Keturunan. Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat yang berasal dari keluarga raja atau kaum bangsawan akan menempati lapisan atas. Adapun keturunan rakyat jelata berada pada lapisan bawah. Terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa kriteria seperti 1. Stratifikasi yang terbentuk dengan sendirinya. 2. Stratifikasi yang sengaja disusun. Menurut Syarbaini, ada 3 aspek yang menjadi karakteristik stratifikasi sosial. Ini meliputi 1. Adanya perbedaan dalam kemampuan anggota masyarakat yang menduduki lapisan lebih tinggi, tentunya memiliki kemampuan lebih besar dibanding anggota masyarakat pada lapisan di bawahnya. Contohnya, direktur sebuah perusahaan mampu menyekolahkan anaknya hingga ke lembaga pendidikan terbaik di mancanegara. Sementara itu, akibat terbatasnya gaji seorang petugas kebersihan di perusahaan yang sama, mungkin kesulitan membiayai pendidikan anaknya di sekolah dalam negeri. 2. Adanya perbedaan gaya hidup anggota masyarakat yang menduduki lapisan lebih tinggi, biasanya mengembangkan gaya hidup sebagai pembeda dengan lapisan di bawahnya. Contoh, seorang direktur harus selalu berpakaian rapi dengan atribut profesionalnya. 3. Adanya perbedaan hak dan akses seseorang yang menduduki lapisan tinggi, biasanya akan memiliki hak dan akses lebih luas terhadap beragam fasilitas atau sumber daya dibanding lapisan di bawahnya. Misalnya, orang kelas atas akan lebih mudah mendapat akses pendidikan ke luar negeri.